Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita ada di mata kuliah perilaku organisasi dan ini adalah pertemuan ke-9 kita. Kita akan membahas mengenai kekuatan, pengaruh, dan politik. Ini kalau di buku aslinya itu kekuatan, power, kayak gitu ya, pengaruh, influence, dan politik kayak gitu ya. Jadi akan membahas tentang 3 hal ini. Yuk kita mulai pembahasan kita. Slide pertama, kita akan membahas mengenai power itu apa sih, gitu kan? Definisinya apa dan 5 dasar kekuatan atau sumber dari power itu tuh apa sih, kayak gitu. Oke, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi power itu adalah kebijaksanaan dan sarana untuk memasakkan kehendak Anda atas orang lain. Jadi power itu apapun itu gitu ya, sarana yang bisa memaksa kehendak kita terhadap orang lain. Itu adalah power. Seperti itu. Nah, ada 5 sumber dari kekuatan. Yang pertama adalah legitimate power, yang kedua reward power, yang ketiga coercive power, yang keempat expert power, dan yang kelima referent power. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama, sumber kekuatan itu adalah dari legitimate power. Legitimate power itu adalah seorang manajer itu bisa mendapatkan kepatuhan dari orang yang dimanage-nya gitu ya, dengan menggunakan otoritas formal mereka untuk membuat keputusan. Misalnya dia adalah seorang ketua kayak gitu ya, secara legitimate gitu ya, dia itu tertulis dia sebagai ketua, makanya orang-orang itu harus patuh pada dia. Dia seorang manajer gitu ya, tertulis di SK seperti itu, maka kita harus patuh pada dia kayak gitu, karena memang yang tertulis dia itu sebagai ketua, dia itu sebagai manajer, dia itu ya secara legitimasi emang dia itu secara ada SK-nya, ada apanya, nah dia itu ada di ketuanya gitu, tertulis gitu, makanya dia bisa mendapatkan kepatuhan dari orang lain. Yang kedua adalah reward power. Ini dia bisa memperoleh kepatuhan orang lain ketika dia bisa menjanjikan atau memberikan imbalan yang dihargai oleh pihak lain gitu ya. Dia ngasih gitu ya, ngasih reward, makanya orang-orang jadi patuh ke dia kayak gitu. Itu namanya reward power. Jadi kepatuhan yang didapatkan dari ngasih sesuatu ke orang lain. Yang ketiga itu adalah coercive power. Coercive power itu adalah orang itu akan patuh sama dia karena dia itu telah membuat ancaman hukuman atau menyampaikan secara aktual hukuman itu seperti apa kayak gitu. Jadi dengan diancam hukuman itu adalah coercive power. Kan banyak juga ya orang yang patuh, kalau nggak patuh nanti ada hukumannya seperti ini. Nah, itu namanya coercive power. Yang keempat adalah expert power. Expert power itu dia mendapatkan kepatuhan karena dia itu mempunyai pengetahuan dan informasi berharga tentang individu itu gitu ya. Titik kelemahan individu dia tahu gitu. Makanya dia punya informasi kayak gitu. Nah, dia akan orang-orang patuh sama dia gitu ya. Itu namanya expert power. Dia dapat patuh gitu ya. Orang-orang dapat patuh sama dia karena dia mempunyai pengetahuan dan informasi. Yang kelima adalah referent power, berasal dari karakteristik pribadi atau sosial hubungan yang secara efektif mendapatkan kepatuhan orang lain. Misalnya nih, seorang misalnya ketua atau pemuka atau apapun gitu ya, terus dia punya anak gitu kan. Nah, orang-orang juga patuh sama anaknya. Kenapa? Karena dia punya referent power. Lah, bapaknya aja terkemuka kayak gitu kan, makanya anaknya jadi seolah-olah harus dipatuhi gitu kan. Nah, itu namanya adalah referent power. Jadi orang patuh karena dia mempunyai referensi gitu ya, mungkin orang tuanya atau mungkin saudaranya yang seperti apa, atau dia siapanya pejabat, atau dia siapanya seorang pemuka dan lain sebagainya. Nah, itu orang patuh karena itu. Nah, itu adalah sumber dari kekuatan. Power itu ada dua. Yang pertama adalah position power, yang kedua adalah personal power. Jadi kalau di slide ini tuh ngejelasin mengenai bedanya posisi power gitu ya, position power dan personal power. Jadi kalau position power itu powernya itu dikaitkan dengan pekerjaan tertentu atau posisi dia dalam organisasi tertentu. Jadi dia punya power karena
ya dia emang ketua, dia emang apa ya, misalnya kepala divisi atau apa. Nah, itu adalah position power. Yang kedua adalah personal power. Personal power itu ya di dalam diri dia, tidak dikaitkan dengan posisi, jabatan dan lain sebagainya. Emang dia punya power seperti itu. Jadi ada dua macam power. Jadi kalau ada orang yang punya power kayak gitu, itu personal power atau position power, itu tuh beda gitu. Slide berikutnya itu ngomongin tentang tujuan dari kenapa sih kita perlu untuk mendapatkan power gitu ya, the purpose atau tujuan dari power itu tuh sebenarnya apa. Ini ada 3, kenapa kita harus mempunyai power. Yang pertama adalah resistance, yang kedua compliance, dan yang ketiga komitmen. Kita bahas dari yang pertama dulu ya, resistance. Resistance itu adalah perlawanan. Jadi gini, dalam kita memanage sesuatu, itu kadang apa ya, akan banyak perlawanan-perlawanan seperti itu, dan bagaimana kita akan melawannya gitu ya, yaitu makanya kita membutuhkan power itu gitu. Kalau kita nggak punya power ya kita nggak akan bisa melawan apapun yang akan terjadi ketika kita memimpin sesuatu. Jadi power itu digunakan untuk itu gitu ya. Yang kedua itu compliance atau patuh kayak gitu. Penting banget untuk menjalankan sebuah organisasi, seorang manajer itu, orang-orang yang di-manage itu tuh harus patuh mengerjakan supaya goals dari organisasi itu tuh tercapai. Makanya butuh yang namanya kepatuhan. Dari mana kepatuhan itu didapat? Ya, dari power kayak gitu. Yang ketiga adalah komitmen. Banyak orang yang tidak berkomitmen di dalam organisasi gitu kan. Untuk membuatnya menjadi berkomitmen tetap pada tujuan organisasi itu, tetap pada goals organisasi itu, maka dibutuhkan power untuk orang-orang itu supaya tetap berkomitmen. Jadi ada 3, kenapa kita harus mempunyai power, yaitu untuk perlawanan gitu ya, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Yang kedua adalah untuk mendapatkan kepatuhan, dan yang ketiga untuk mendapatkan komitmen. Berikutnya adalah power sharing dan juga empowerment. Power sharing itu kayak gini loh. Share tahu ya, share bagi-bagi gitu, bagi-bagi kekuatan, dan juga empowerment. Empowerment itu pemberdayaan. Mungkin teman-teman dua istilah ini, dua term ini tuh sangat lekat ketika kita itu membaca misalnya artikel-artikel tentang pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah gitu ya. Yang sampah itu tanggung jawabnya pemerintah, misalnya pemerintah daerah, terus kemudian masyarakat diberdayakan untuk mengelola, dibuatlah bank sampah. Itu merupakan pemberdayaan masyarakat gitu kan ya. Pemberdayaan artinya adalah sharing power gitu kan, kekuatan. Jadi kekuatan itu sebenarnya dimiliki pemerintah, tapi bagaimana caranya orang-orang atau masyarakat itu diberdayakan dengan sharing power. Jadi mereka berdaya, mereka mempunyai power untuk mengelola itu gitu. Yang biasanya hanya bisa dikelola oleh pemerintah gitu kan. Nah, itu namanya sharing power. Dan juga istilah yang sering kita kenal itu adalah empowerment atau pemberdayaan masyarakat untuk ini, pemberdayaan masyarakat untuk itu kan sebenarnya adalah proses seorang yang punya power untuk sharing power kepada orang lain sehingga orang lain punya power dan terberdayakan gitu ya. Nah, ini namanya adalah empowerment. Oke, kita akan bahas di slide ini mengenai empowerment itu. Jadi empowerment itu adalah terdiri dari upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan, kesejahteraan, dan sikap positif. Karena ini tuh ngomonginnya tentang karyawan gitu ya, karena kita belajar di manajemen bisnis syariah kayak gitu. Jadi ini manajemen bisnis gitu ya. Jadi ini seolah-olah organisasinya adalah organisasi bisnis. Jadi ini adalah meningkatkan kinerja karyawan, kesejahteraan, dan sikap positif. Jadi bagaimana caranya seorang leader ataupun seorang manajer itu bisa meningkatkan kinerja karyawannya, kesejahteraannya, sikap positifnya, seperti itu. Yang itu sebenarnya biasanya dilakukan oleh seorang manajer, tapi orang-orang di bawah manajer itu, karyawan-karyawan itu diberdayakan untuk itu, kayak gitu. Udah ngerti ya? Nah, yang di sini kita akan membahas 2 macam empowerment. Yang pertama adalah structural empowerment, yang kedua adalah psychological empowerment. Jadi yang pertama itu adalah pemberdayaan secara struktural, yang
Yang kedua adalah pemberdayaan secara psikologikal. Psikologikal ya secara kejiwaan, secara psikologis gitu ya. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah structural empowerment. Ini adalah mengalihkan wewenang atau tanggung jawab dari manajemen kepada karyawan. Misalnya nih di sebuah perusahaan gitu ya, direktur pemasaran gitu ya, terus menemukan sebuah konflik kayak gitu ya di pemasaran digitalnya kayak gitu misalnya. Nah, ini dialihkan aja wewenang dan tanggung jawabnya, udah kamu aja yang ngerjain divisi media dan media digital gitu. Ya udah diserahkan wewenang. Itu namanya adalah structural empowerment. Dia memberdayakan, membuat orang yang ada di bawahnya itu berdaya. Nah, itu adalah struktural gitu ya. Tapi ada yang namanya psychological empowerment. Jadi pemberdayaan secara psikologis gitu ya. Ini adalah terjadi ketika kita merasakan pertama meaning, kedua competence, ketiga self-determination, yang ketiga adalah impact at work. Jadi menurut Brusana ini tuh penting gitu loh untuk kalau misalnya kita memberdayakan gitu ya, memberdayakan secara psikologikal gitu ya. Nah, yang pertama adalah ini akan terjadi ketika seorang karyawan itu sudah merasa meaning itu makna gitu ya. Jadi mereka tuh udah yakin bahwa nilai sasaran kerja itu tuh selaras dengan nilai sasaran di manajemen tim, di pemberi kerja dan di diri karyawannya. Nah, itu ketika itu tuh mereka sudah merasakan selaras gitu ya, visi misi perusahaan, visi misi atasan dan lain sebagainya. Nah, itu secara nggak langsung itu akan terberdayakan. Mereka akan benar-benar semangat untuk istilahnya menggarap gitu ya pekerjaan itu gitu ya. Karena secara mereka udah dapat meaningnya itu, maknanya. Jadi udah selaras. Yang kedua itu adalah kompetensi gitu ya. Jadi ini adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan itu. Bisa terjadi terberdayakan kalau mereka itu secara kompetensi juga bisa gitu. Tapi kalau secara kompetensi nggak bisa ya nggak mungkin kayak gitu. Jadi mereka itu kalau misalnya mereka bisa melakukannya gitu ya, itu tuh mereka punya kompetensi di situ, itu udah dapet nih secara psikologis gitu ya. Yang ketiga adalah self determination. Ini merasa bahwa seorang karyawan itu tuh memiliki kendali atas pekerjaan dan hasilnya juga. Jadi merasa bahwa terlibat gitu ya dan memiliki kendali, maka secara psikologis mereka akan dengan mudah gitu ya diberdayakan gitu ya. Ini kok saya punya kendali penuh gitu ya. Keberhasilan proyek ini juga tergantung pada kita. Nah, perasaan-perasaan seperti itu secara psikologis itu akan membuat empowerment secara psikologikal itu terjadi. Dan yang ketiga itu yang keempat itu adalah impact at work. Jadi itu tuh berdampak pada pekerjaan. Mereka merasakan ada perbedaan yang mempengaruhi ketika mereka diberdayakan. Wah, ternyata ada bedanya ya ketika saya tuh melakukan ini, melakukan itu. Nah, itu secara psikologis mereka akan pemberdayaan secara psikologis itu akan berjalan dengan baik. Lalu bagaimana caranya kita memberdayakan individu, tim, dan juga organisasi? Ini ada dua. Yang pertama adalah empowerment input, dan yang kedua adalah empowerment output. Jadi kita bisa berdayakan inputnya, dan juga kita bisa berdayakan outputnya. Di sini ada bagan, Brusana screenshot aja dari buku yang kita jadikan acuan. Ini adalah gambar dari inputnya. Tadi inputnya Brusana udah jelasin di slide sebelumnya ya, tentang structural empowerment. Ya, kita bisa melakukan itu, kita bisa maksimalkan di situ, supaya kita bisa mengempower atau memberdayakannya, kayak gitu. Jadi kita maksimalkan di inputnya. Ada structural empowerment, ada individual difference. Individual difference itu perbedaan individual. Ya, seperti self evaluation-nya seseorang itu berbeda-beda, modal psikologis orang itu berbeda-beda, need of achievement Brusana udah pernah jelasin ya, kebutuhan untuk meraih sesuatu itu setiap orang-orang itu berbeda inputnya. Nah, di situ kita mainkan gitu, job karakteristiknya, karakteristik pekerjaannya kita berdayakan juga. Support atau dukungan manajerialnya kita perbagus gitu ya supaya terberdayakan, leadership-nya kita olah supaya terberdayakan, kemudian support atau dukungan dari organisasi itu juga seperti itu kita maksimalkan. Nah, berikutnya adalah empowerment, proses adalah psychological empowerment.
tadi juga Bu Rosana sudah jelaskan juga kan, seperti itu. Jadi maksimalkan juga di psychological empowerment. Nanti hasilnya, outcome-nya itu akan bagus dan bisa juga dimaksimalkan juga. Hasilnya itu mulai dari performance-nya, kinerjanya, terus kemudian organisasional citizenship behavior atau perilaku organisasinya, terus kepuasan kerjanya juga bagus, keinginan untuk turnover-nya untuk keluar dari perusahaan juga rendah, stres kerja juga rendah. Nah, itu seperti itu karena ada proses pemberdayaan yang ada di situ. Ini adalah taktiknya supaya kita bisa memberdayakan, kita bisa create power seperti itu. Ada 9 gitu ya, influence tactic, ada 9 taktik yang bisa mempengaruhi. Berusaha akan jelaskan di slide ini. Yang pertama adalah rational persuasion. Ini adalah mencoba untuk mempengaruhi orang, mempersuasi orang kayak gitu ya, untuk berpikir dengan alasan, reason gitu ya, logik dan juga faktanya. Jadi kita pengaruhi dari situ. Yang kedua adalah inspirational appeals, dengan menginspirasi gitu ya. Ini memainkan emotion, ide, dan juga nilai-nilai. Jadi menjadi seorang yang berinspirasi itu akan juga bisa memberikan power gitu kan. Yang ketiga itu adalah consultation gitu ya. Jadi ini memberikan apa ya istilahnya, menyediakan gitu ya, bukan memberikan sih, menyediakan insight itu apa ya, kayak misalnya hikmah kayak gitulah kalau dalam bahasa Indonesianya, hikmah gitu ya. Terus juga menyediakan experience, kita tuh punya experience, punya pengalaman di situ, dan kita juga punya informasi, dan kita juga punya perencanaan, dan kita juga bisa membuat sebuah keputusan. Otomatis dengan itu semua kita mempunyai power kayak gitu karena kita mempunyai hal-hal itu gitu ya. Berikutnya adalah yang keempat, itu adalah ingratiation gitu ya. Jadi ini membuat orang itu mempunyai good mood kayak gitu ya. Jadi kita happy gitu ya, pembawaannya menyenangkan gitu. Nah, itu juga akan kita membuat kita menjadi punya power gitu. Terus kemudian personal power itu tadi perusahaan udah jelasin gitu ya, personal power. Jadi emang diri kita sendiri itu tuh punya personal gitu ya. Jadi personal appeals di sini. Kayak misalnya kita tuh orangnya punya friendship, apa ya istilahnya, jiwa persahabatan ya, itulah istilahnya, ramah gitu ya, punya loyalitas. Nah, itu tuh penting, itu apa namanya, pakai personal appeals, pendekatan yang personal kayak gitu. Nah, berikutnya adalah exchange, seperti yang kita tahu gitu ya, exchange pertukaran kayak gitu. Jadi kita bisa menukar apa ya, apapun gitu ya. Kalau kamu begini, aku bisa begitu dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu gitu. Dalam membuat atau membangun gitu ya, build a power itu tuh penting gitu. Terus kemudian adalah koalisi taktik, namanya ada koalisi, pasti kita mempunyai koalisi itu tuh bisa meningkatkan power kita gitu ya, berkoalisi dengan orang lain. Dan yang kedelapan itu adalah pressure, dengan cara menekan, itu intimidation gitu ya, itu juga membuat kita mempunyai power. Dan yang kesembilan adalah legitimating tactic. Jadi secara legitimasi, secara tertulis, secara SK itu juga penting kayak gitu untuk mendapatkan power itu. Ini slide ini itu membicarakan tentang bagaimana cara mencocokkan taktik dengan hasil yang diinginkan. Tadi Brosana ada 9 taktik ya. Terus gimana sih cara mencocokkan taktik kita dengan hasil yang diinginkan? Kita harus dengan cara seperti apa kayak gitu. Yang pertama itu adalah menjadi orang yang dapat dipercaya dan dapat dipercayalah, intinya kayak gitu. Yang kedua itu jadi orang yang halus gitu ya. Apa ya dalam istilahnya, halus lah ya, halus dalam tanda petik gitu ya, halus tahu lah insya Allah. Terus yang ketiga itu belajar juga untuk mempengaruhi, itu penting juga untuk kita mempunyai power. Jadi ada 9 taktik itu dan bisa kita lakukan. Nah, kalau di slide ini, itu tuh menjelaskan mengenai bagaimana kita bisa mempengaruhi dalam tim yang virtual.
Nah, kalau yang ini, itu tuh karena saat ini kan banyak tim-tim yang secara virtual ya, karena kemarin apalagi COVID dan lain sebagainya, terus kebiasaan itu berlanjut sampai sekarang, jadi masih banyak tim-tim yang kadang rapatnya dan lain sebagainya itu tuh secara virtual. Bagaimana cara mempengaruhi tim kita gitu ya, kalau tim kita itu adalah tim yang terbentuk karena virtual. Yang pertama tentunya adalah dengan share information, dengan mengasih mereka informasi-informasi gitu ya. Karena apapun itu bentuknya informasi dalam bentuk apapun itu akan dapat mempengaruhi orang. Kalau dalam teori planned behavior itu ya, perilaku orang itu bisa berubah kalau informasi yang dia terima itu tuh juga berbeda. Jadi kalau pemahaman setiap orang individu dengan individu lainnya itu tuh berbeda-beda tergantung pada informasi yang masuk di kepala dia. Coba deh lihat teman-teman di sekitar kalian gitu ya. Mungkin kalian dengan teman kalian itu tuh berbeda secara pemahaman tentang apa gitu ya. Nah, itu karena apa? Ada perbedaan informasi yang masuk di kepala kalian. Tapi ada beberapa sisi itu yang sama. Kenapa bisa sama? Karena ada informasi yang sama yang masuk ke kalian. Jadi informasi itu sangat terbentuk, sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu gitu ya. Jadi dengan share information itu tuh penting. Yang kedua adalah dengan create accountability. Jadi akuntabilitasnya itu dibuat gitu ya. Jadi terbuka gitu. Nggak ada yang disembunyikan. Karena namanya tim virtual kan kita nggak tahu gitu kan. Seperti apa, seperti apanya gitu. Makanya kita harus create accountability. Yang ketiga adalah kita dengan menyediakan contoh. Contohnya seperti apa? Nah, example. Nah, itu tuh penting banget. Berikutnya, kita akan membahas mengenai organisasional politik. Ini bukan politik praktis yang kita mungkin pahami gitu ya, politik-politik yang ada di TV-TV seperti itu. Bukan yang kayak gitu, tapi ini adalah politik dalam organisasi, kayak gitu. Jadi dalam organisasi itu ada politiknya. Kita akan membahas tentang itu. Politik itu apa sih, kayak gitu ya. Itu slide ini tuh ngomongin tentang politik itu apa. Politik itu adalah tindakan yang disengaja untuk meningkatkan individu atau minat dari organisasi. Nah, itu adalah politik. Bagaimana caranya untuk meningkatkan individu atau organisasi itu namanya politik. Berikutnya, ini adalah slide yang menjelaskan tentang taktik politikal yang biasanya digunakan. Yang pertama, ini ada 9 taktik ya. Yang pertama adalah building a network of useful contact. Jadi, jangan membangun jaringan gitu ya. Dengan jaringan, itu kita akan bisa meningkatkan organisasi, individu, dan lain sebagainya. Jadi, bangun jaringan. Yang kedua, menggunakan key player to support initiative. Jadi menggunakan player kunci gitu ya. Player kuncinya itu siapa kayak gitu. Di siapa. Nah, itu ini pemegangnya itu siapa sih? Nah, kita acu di situ. Tahu nggak sih kalau misalnya bagaimana cara misalnya ada segerombolan preman atau segerombolan apa gitu. Kalau teman-teman sering lihat film ataupun di dalam dunia nyata juga kayak gitu. Terus kalau misalnya kita harus melawan itu, siapa dulu yang harus kita kalahkan? Yang harus kita kalahkan dulu adalah pemimpinnya. Ketika pemimpinnya dikalahkan, gitu ya, maka semuanya akan bertekuk lutut gitu ya. Jadi kita mainkan dulu key players-nya kayak gitu ya. Entah itu kita kalau misalnya kita dalam peperangan ya tentunya key players-nya yang harus kita istilahnya kita singkirkan terlebih dahulu gitu ya. Terus atau kalau dalam dunia apapun itu ya kita harus dukung gitu ya. Ya berarti kita harus dukung key players-nya dulu gitu kan. Nah, nanti maka dengan sendirinya semuanya itu akan terangkat gitu. Ya, itu kalau dalam dunia organisasi bisa dilakukan dengan seperti itu. Kalau itu adalah lawan kita, ya itu harus disingkirkan terlebih dahulu. Kalau itu yang harus kita dukung, berarti itu yang harus didukung terlebih dahulu. Itu adalah salah satu taktiknya. Salah satu dari 9 taktik ya tentunya. Yang ketiga adalah making friends with power brokers. Jadi ini adalah membuat pertemanan yang dengan powerful kayak gitulah, dengan sesuatu kekuatan gitu, membuat pertemanan dengan kekuatan. Kadang ada koalisi, ada apa gitu ya. Jadi kalau pertemanan itu ya sekaligus itu ada kekuatannya gitu. Tahu ya maksud Bu Rosana berteman dengan power gitu.
apa ya istilahnya, ya kalau aku kayak gini, kalau aku berteman sama kamu itu karena kamu punya power ini gitu. Kamu harus mau berteman dengan aku karena aku tuh punya power kayak gini-gini. Nah, berteman dengan power seperti itu. Yang ketiga adalah bending the rules to fit the situation. Bending itu membengkokkan. Jadi itu membengkokkan, apa ya istilahnya, membengkokkan. Tahu ya? Jadi membengkokkan rules, membelokkan aturan supaya itu tuh sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Kayak gitulah istilahnya. Gimana jelasinnya dalam bahasa Indonesia? Jadi membengkokkan dari aturan-aturan yang ada supaya itu pas dengan situasi kita. Itu yang bisa juga dilakukan. Terus yang kelima adalah using self promotion, menggunakan promosi diri. Jadi mempromosikan diri. Gitu ya. Ketika diri itu semakin bagus, maka akan punya power juga secara politik, juga dia akan naik kayak gitu. Itu juga banyak dilakukan oleh orang-orang di organisasi gitu ya. Entah itu organisasi apapun gitu kan. Yang keenam adalah creating favorable image. Jadi membuat impresi tentang orang terhadap image ya, entah itu image organisasi, image personal gitu ya. Jadi dia harus membangun image. Yang ketujuh itu adalah praising others kayak gitu ya. Jadi membuat influential people feel good gitu. Jadi akan mempengaruhi orang untuk merasa itu tuh baik gitu. Kalau kita membuat orang itu merasa baik gitu ya, maka kita secara politik gitu ya, itu akan naik dan secara power kita akan semakin kuat karena kita bisa ngasih gitu ya, membuat orang itu merasa lebih baik gitu ya. Ngasih apa gitu terus orang jadi merasa lebih baik. Nah, maka kita sebenarnya sudah mempunyai power. Terus kemudian attacking or blaming others. Attack, menyerang dan blaming others. Kayak gini misalnya dalam dunia entah itu politik praktis, entah itu organisasi gitu ya, organisasi misalnya itu ciptakan musuh bersama gitu ya. Jadi istilahnya memblaming, mengadu domba lah istilahnya kayak gitu ya, ini dengan ini, atau membuat musuh bersama gitu ya. Oh, nanti dia akan lemah karena itu jadi musuh bersama kita gitu. Yang kesembilan adalah menggunakan informasi sebagai political tools. Jadi informasi gitu ya, itu tuh bisa digunakan sebagai alat politik kayak gitu. Semakin banyak informasi yang kita punya, itu bisa kita jadikan sebagai alat untuk menaikkan diri kita gitu ya, secara politis. Kita lanjut ke question and answer. Kita lanjutkan di forum diskusi kelas. Yuk, kita mulai di kelas offline tanya jawabnya.